jangan melihat perbedaan tasrif itu. Perbedaan tasrif itu tidak mengubah arti kata kerja itu. Paham? Apa yang mau saya sampaikan? Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa baik Yesus sebagai inkarnasi firman Allah, baik Allah dan malaikatnya sama-sama bersaluna. Nah, perbedaannya, kalau Yesus bersaluna kepada Allah Bapanya, kalau di sini Allah wa malaikatnya bersaluna kepada Ali al-Nabi, kepada Nabi. Boleh ngejelasin nggak? Ini kayaknya kamu terlalu siapapun boleh. Enggak. Cuman tentang sholawat aja mau aku jelasin ke siapa? Tidak ada kata sholawat di sana. Nih kita lihat terjemahnya Bang ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sebentar, saya akan respon. Kamu akan tetap bermasalah. Masalahmu ada dua. Pertama, solawat itu kata terjemahan yusalluna menjadi solawat itu terjemahan tafsir, ya. Tapi kenapa terjemahan tafsir, ya? Itu sudah mengandung makna. Gini, aku ada referensi. Sebentar, saya belum selesai. Ada referensi dari sebentar, saya selesaikan dulu. Nadratul Ulama. Saya selesaikan dulu, Putra. Saya selesaikan dulu. Ya, kalau kita buka kamus, nanti tolong admin langsung buka kamus Google aja, bisa screenshot. Yusalluna itu artinya dia berdoa. Nanti sangkal, bungkam saya dengan data. Kalau kamu bisa menunjukkan bahwa yusalluna itu bersolawat, saya jadi mu'alaf, kan gitu kan? Benar nih. Kamu benar. Pegang dulu. Pakai data dong, pakai data. Ya kan? Iya. Ya. Iya. Nah, masalahmu kedua, kalau kita katakanlah kita menerima terjemahan tafsir ini bahwa yusalluna adalah bersolawat, maka Lukas 6 ayat 12 itu pun bisa diterjemahkan dengan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk bersolawat. Maka dengan demikian kebimbangan, kebingungan, nyinyiran beberapa teman-teman muslim yang Allah, Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan berdoa. Iya, udah itu Pak, udah ngerti, udah ketangkap maksudnya. Baik. Udah biarin. Alhamdulillah maksudnya mengerti. Jadi yang dipertanyakan saya sampai di sana. Saya tidak mempertanyakan, tapi penjelasan. Maka kalau penjelasan saya sudah dimengerti, saya close di situ, silakan dikritisi apa penjelasan saya tadi itu, monggo. Ya, coba aku mau share screen bentar. Silakan. Petro gantian. Ya, silakan Putra. Aduh, ini Putra Petro. Mantep. Dia aja. Dia putranya Petro dia. Nih, dari ini nih. Ya. Secara bahasa as-sholawat merupakan bentuk jamak dari kata as-sholat. Mana sih? Tidak ada yang yusalluna kan? Yang berarti doa. Bentar, yang dulu ngomel. Ya, karenanya maka bersolawat kepada Rasulullah berarti mendoakan kebaikan bagi beliau. Ini secara bahasa. Namun demikian, apakah perintah untuk bersolawat kepada Nabi memang ditujukan dan dimaksudkan agar umat ini mendoakan beliau? Ada banyak penjelasan ulama tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab yang tadi ya ini ya. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimun taslim. Ini ya, yang tadi ya. Langsung aja ke sini aja, karena itu udah kamu tampilkan tadi. Setidaknya ada 2 poin besar yang bisa dipahami dari ayat di atas, yakni pertama, Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Kedua, adanya perintah bagi orang-orang mukmin untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau. Karena ada kata salam di sini nih. Wasalimun, kata salam. Bersalam kan, diartikan bersalam. Diperintahkan untuk bersalam. Lalu artinya berdamai itu ya, bersalam berdamai ya. Ya. Bentar dulu Pak. Dari 2 poin. Mana tadi ya? Sampai mana? Sini ada. Dari kedua poin besar itu kemudian lahir beberapa pertanyaan, diantaranya apa makna sholawat yang berasal dari Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin. Bila salawat memiliki makna dasar berdoa sebagaimana dijelaskan di atas, maka apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi? Apakah Allah mendoakan beliau? Bila iya, lalu Allah berdoa kepada siapa? Gini ya, tanda tanya ya bentuknya. Lalu bila Allah telah bersalawat kepada Nabi, lalu apa faedah salawatnya para malaikat dan faedahnya orang-orang mukmin juga diperintah untuk bersalawat? Karena tidakkah salawatnya Allah sudah lebih dari cukup sehingga tak dibutuhkan lagi dari selainnya? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keriduannya kepada beliau. Sedangkan salawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun atau dalam tanda kurung istighfar mereka bagi para Rasulullah. Istighfar para malaikat kepada Rasulullah maksudnya Pietro. Terus adapun salawatnya umat beliau merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi Al-Jamili Al-Kamil Quran Kairo Darul Hadis, pokoknya ini bukunya Imam Al-Qurtubi nih. Makna-makna ini tidak saja disampaikan oleh Al-Qurtubi tapi juga oleh para mufasir di dalam berbagai kitab mereka. Dari sini bisa dipahami bahwa sholawat yang disampaikan oleh Allah, para malaikat dan orang-orang mukmin memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Sholawatnya Allah kepada Nabi jelas tidak mungkin diartikan sebagai doa bagi beliau, karena mendoakan kebaikan bagi seorang berarti memohonkan suatu kemanfaatan bagi orang tersebut dari pihak ketiga. Bila sholawatnya Allah dimaknai demikian, maka kepada siapa Allah meminta kebaikan bagi nabinya? Jelas ini mustahil. Selanjutnya ada kesamaan makna antara sholawat yang disampaikan oleh para malaikat dan sholawat yang dibacakan oleh orang-orang mukmin, yakni sama-sama bermakna doa atau permohonan kebaikan bagi beliau. Dengan bersalawat, para malaikat dan orang-orang mukmin memohon kepada Allah untuk selalu mencurahkan rahmat dan pengagungannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja perlu digarisbawahi pula bahwa yang demikian itu bukan berarti Rasulullah membutuhkan doanya para malaikat dan umat untuk kebaikan diri beliau. Karena bila Rasulullah butuh terhadap doanya malaikat dan umatnya yang berupa salawat, maka kiranya salawat Allah kepada beliau sudah lebih dari cukup. Tidak ada kebutuhan doa salawat dari selainnya. Maksudnya dari selain Allah gitu loh. Maksudnya salawat Allah itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu Nabi Muhammad itu kalau beliau sendiri membutuhkan sholawat malaikat dan mukmin, kami ini, paham nggak? Oke ya. Lalu berbeda-beda makna sholawat yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat serta orang-orang mukmin semuanya sejatinya dimaksudkan untuk satu hal, yakni memperlihatkan pengagungan kepada beliau dan menghormati kedudukan beliau yang luhur sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan ketika Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Bukan berarti Allah butuh diingat oleh hambanya, namun karena untuk menunjukkan kebesaran dan kedudukannya. Dalam hal ini Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan. Mungkin ada yang bisa bacakan ini? Kecil dah. Al-salatu alaihi. Salatu alaihi laisa. As-salatu alaihi laisa lihajatihi. Kenapa? Terlalu kecil. Atau langsung aja diartikan? Artikan langsung aja, soalnya kecil. Artikan saja, dibaca juga nggak ada yang ngerti kan? Artinya bersalawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bersalawat kepada Nabi bukanlah suatu bentuk kebutuhan beliau kepadanya. Di sini harus paham juga kata ini. Terus
Bila Nabi membutuhkan sholawat, maka tak ada kebutuhan terhadap sholawatnya. Malaikat yang bersamaan dengan sholawatnya Allah kepada beliau, itu juga. Ini perkataan ini harus juga dipahami, Petrus. Terus sholawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zatnya, sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita, dan untuk Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Ya. Terus Imam Baidawi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi artinya memberikan perhatian dalam menampakkan kemuliaan beliau dan mengagungkan kedudukannya. Sedangkan perintah kepada orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada beliau berarti perintah agar mereka ikut serta memperhatikan pengagungan tersebut, karena mereka lebih selayaknya mengagungkan baginda Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih lanjut diperintahkan orang-orang mukmin bersalawat kepada Nabi untuk mengagungkan beliau, juga dimaksudkan agar salat menjadi sarana bagi mereka untuk mendapat pahala dan anugerah dari Allah yang berlimpah ruah. Dalam hal ini Rasulullah pun pernah bersabda, "Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron." Kalau nggak salah gitu ya. Apa salah ini? Afwan kalau bacaanku agak berlepotan. Artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Coba dipahami arti daripada sabda Rasulullah ini. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kepadanya ini kepada siapa? Coba. Ya kepada Muhammad lah. Ya, kepada Nabi Muhammad. Yang bersalawat kepada Muhammad akan mendapat salawat dari Allah 10 kali. Kata Sri Kamangga. Ini kan ada nih. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Iya, nyanyi itu barang siapa? Nah, kamu baca ini penjelasan ini. Orang yang mendapat salawat dari Allah berarti dia mendapatkan anugerah yang sangat besar darinya. Makanya kamu baca. Saya ini kan saudara. Saya itu sarjana sastra. Jadi ketika kamu kasih saya teks-teks seperti ini, bukan permasalahan siapa ini itu siapa kepadaku, siapaku, itu wilayahku gitu loh. Loh, ini kan jelas. Padahal ini jelas ada masalah. Barang siapa? Sebentar, jangan dipotong. Sebentar, maaf. Sorry, sebentar. Kan ya, ini kan sudah sangat jelas ya. Kamu kan karena menjelaskan meminta respon saya, jadi saya tergoda merespon. Kamu baca saja, kamu jelaskan saja. Sebentar, saya akan menjelaskan sedikit. Kalau kamu nggak berarti saya merespon dong. Ya sudah, kamu jelaskan saja gitu. Saya akan melanjutkan. Ya, di sini kan sudah sangat jelas ya. Di sini sudah sangat jelas ya. Dalam sabda Rasulullah ini berkata arti daripada bahasa Arab ini. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Masa iya kepadanya kepada Rasulullah? Makanya diartikan di sini, orang yang mendapat salawat dari Allah berarti dia mendapatkan anugerah yang sangat besar darinya. Dari Allah. Berapa kali? Hal ini bisa dipahami setidaknya dari ekspresi Rasulullah ketika diberitahu. Hal ini bisa dipahami setidaknya dari ekspresi Rasulullah ketika diberitahu malaikat Jibril perihal orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapat 10 salawat dari Allah. Artinya ketika para mukmin ini atau umat Rasulullah ini bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan salawat dari Allah 10 kali lipat. Saat itu Rasulullah seketika bersujud sangat lama. Iya, jangan dipotong dulu. Nanti kamu ada apa namanya? Ada terserah kamu deh, panggung kamu lanjutkan lagi. Artinya ketika
umat mukmin atau para umat Rasulullah ini bersolawat, ini kan jelaskan dari sabda ini dan penjelasan ini bahwasannya balasannya yaitu 10 sholawat dari Allah atau doa dari Allah gitu kan. Saat itu Rasulullah seketika bersujud sangat lama sekali sebagai rasa syukur bahwa umatnya mendapat anugerah yang begitu besar dari Allah hanya dengan bersolawat sekali saja. Dengan demikian sesungguhnya yang membutuhkan sholawat bukanlah diri Rasulullah, namun umatnya beliau atau kami ini. Sebab ketika seorang bersalawat kepadanya, maka ia akan mendapat limpahan anugerah dari salawatnya itu. Wallahu a'lam. Sudah sangat jelas berarti ya, perbedaan makna kata salawat ini yang dikatakan dalam Al-Ahzab ayat 56, yang kamu artikan bahwasannya Allah bersalawat, itu sudah sangat jelas nih maknanya. Makna sholawat Allah, malaikat dan para kaum mukmin. Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi karena kata sholawat sendiri dalam bahasa Arabnya sendiri memiliki akar kata kan, dari as-salawat itu kan. Jadi kalau kamu masih berargumentasi liar tanpa data seperti ini, ya aku angkat tangan deh. Silakan lanjut. Baik. Saya tambahkan sedikit sebelum dijawab Pak Fitro, boleh? Pak Fitro? Silakan. Jangan dulu. Ini sedikit aja silakan. Sedikit sebelum dijawab Pak Fitro. Jadi saya simpulkan dari Pak Putra itu tadi bahwa Yuda, Bang. Bang Yuda itu bahwa ketika Allah bersolawat itu pengertiannya memberi anugerah atau rahmat gitu kan. Nah, jadi bukan mendoakan kepada Rasul kan. Nah, ketika umat Muslim atau seperti kita ini bersolawat ke Nabi, kita mendapatkan reward dari Allah itu 10 kali lipat. 10 kali. Iya 10 kali kan, 10 kali lipat tadi. Jadi tidak ada lipatnya 10 kali. Beda 10 kali, 10 kali lipat. Iya betul, 10 kali itu kan konotasinya kan 10 kali lipat. Enggak. Jadi kita satu kali bersalawat ke Rasul, kita dapat 10. Dapat 10. Iya. Itu 10 itu kan dari satu kali kita bersalawat itu kan. Berarti 10 kali lipat. Betul nggak? 10 kali lipat dengan 10 kali. Petro, kamu itu udah ngawur. Tadi aja ketika yang sabda Rasulullah yang ada artinya itu kamu maknakan. Makanya Yuda saya mau merespon kamu dulu dipotong. Enggak, kamu maknakan ini. Padahal kamu bilang kamu sarjana sastra kan, yang seperti ini aja kamu gagal paham. Maka Allah bersalawat kepadanya, masa ya kepada Rasul? Harusnya kalau kepada Rasulullah, harusnya kata kepadanya diganti kepadaku. Itu yang tepat. Kalau kamu memang sarjana sastra, atau katakanlah memang sarjana sastra, kalau kamu paham. Itu makanya dijelaskan dalam penjelasan itu. Begini saya biarin kita sudah menyodorkan fakta dan data yang ilmiah. Biarkan Pak Fitro menanggapinya. Terserahlah mau pendapatnya sendiri ataupun ngambil data juga. Coba kita dengarkan aja. Boleh. Nanti saya habis ini mau nanya Bang Petro ya. Jangan dulu, saya mau jawab si Yuda dulu. Iya, limbah abang jelasin maksudnya. Ayo, monggo, silakan. Iya, jadi maaf, maksud saya kalau diskusi itu, kalau satu muslim sudah memberi penjelasan apalagi udah panjang tadi itu kan. Nah, saya jawab dong, jangan ditimpalin yang lain lagi, nanti jadi melebar kemana-mana. Nanti kalau yang lain punya pendapat lain lagi, sesudah saya menjelaskan itu dulu, gitu. Setuju? Ayo, oke Bang, cepat saya nunggu ini. Baik. Jadi penjelasan Yuda tadi begitu panjang lebar segala macam. Saya pribadi tidak ada masalah. Itu apa arti solawatnya Nabi, solawatnya Allah, solawatnya malaikat, solawatnya umat. Itu tidak masalah bagi saya itu. Ya, saya menghargai konsep-konsep Islam itu sendiri. Dan tadi pun saya tidak mempertanyakan itu. Ya, seperti ternyata solawatnya Allah kepada Nabi beda.
Salawatnya Allah kepada salawatnya malaikat kepada Nabi juga beda. Salawatnya umat kepada Nabi juga beda, ya dengan segala penjelasan. Tapi terserahlah, ya. Tapi Yuda sudah membuktikan dari kata solawat dengan yusalluna itu dua kata yang berbeda. Solawat tidak berasal dari kata yusalluna. Itu solawat berasal dari akar katanya salat. Kan kamu tunjukkan tadi, salat dan asalluna yusalluna itu dua kata yang berbeda. Dari kata salat itu, Bang. Yusalluna itu kan Yusalluna dari kata sholat gitu. Tidak, yusalluna itu kata kerja. Iya, akar katanya apa tadi kata Abang? Berasal dari apa katanya? Itu dua kata yang berbeda. Iya, akar katanya yang saya tanya tadi apa kata Abang? Dari sholat katanya. Sholah. Gitu. Dari salat. Dari salat. Iya, ngaco. Tadi kan disajikan sama datanya. Ngaco, kalau itu dari kata sholah. Ya udah, silakan lanjut dulu. Habis ini saya yang ngomong. Itu sama saja. Enggak sama. Ntar saya ajarin Abang habis ini. Ya. Oke. Nah, tapi terserah. Pembicaraan kita tadi adalah salunanya Yesus dengan salunanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau saya sampaikan tadi, bahwa ternyata baik Yesus maupun Allah Subhanahu wa taala sama-sama bersaluna. Gitu, sama-sama bersaluna. Kalau kalian mau menerjemahkan saluna itu solawat, terserah, walaupun itu aneh. Cari di kamus, tunjukkan kamus ke saya. Yusalluna itu artinya bersolawat, bukan berdoa. Gitu. Kan kamu udah bilang soluna itu kata kerja, diambil dari akar kata as-salawat, yang as-salawat sendiri akar katanya dari as-salat. Bukan as-salawat, bukan. Loh, kok bukan? Itu kan kalau apa ya, yang paham bahasa Arab berikan itu saya. Ntar aku menjelaskan itu dah. Biarin dulu ya. Berikan saya kamusmu, derivasi. Intinya dari penjelasanmu tadi. Silakan lanjutkan. Silakan. Aku tambahkan. Sebentar, belum selesai. Seperti saya katakan tadi, terserah Anda, saya menghargai. Mau memakai menafsirkan, menerjemahkan yusalluna bersolawat, silahkan. Kalau kamu konsisten menggunakan yusalluna bersolawat, berarti Injil yang saya berikan tadi itu, yaitu Injil Lukas 6 tadi itu, ya, berarti Yesus juga bersolawat. Nah, konsekuensinya semua definisi solawat yang kamu sampaikan itu bolehlah dipakai untuk Yesus juga. Jadi tidak ada masalah Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah bersolawat. Tidak ada masalah Allah Subhanahu wa taala baik sebagai Tuhan, sebagai Allahnya kalian bersolawat. Yang bedanya Yesusnya saya itu bersolawat kepada Allah Bapaknya, Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya. Betul? Paham di sana? Udah kelar belum? Iya. Sudah kelar kah? Oke, sekarang saya screen ya. Sebentar ya Yuda ya. Ya. Dari WA kah? Dari WhatsApp kah? Kalau boleh di komen dong ucapan saya tadi itu dulu. Boleh. Oke, Bang. Oke. Kata Abang tasrif itu tidak mengubah terjemahnya gitu ya? Tidak mengubah arti. Tidak mengubah arti. Oke. Kalau tanda tasdid ini saya hilangkan, apa artinya, Bang? Bukan itu tasrifnya itu. Nah, itu ada penting. Makanya satu titik di dalam Al-Quran itu ada artinya. Bukan berarti ibaratnya itu tasrif. Kalaunya belajar tasrif tidak mengubah makna, berubah dia. Kamu tidak mengerti tasrif. Kamu nggak mengerti apa tasrif. Oke, kalau saya nggak ngerti, Abang ngerti, yusalluna itu akar katanya apa? Apa arti yusalluna? Iya, saya tanya akar katanya dari kata apa itu? Saluna.
Ya, yusalluna itu akar katanya dari apa? Saluna. Soluna. Iya. Nah, itu kacau gitu. Makanya bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab gitu, Bang. Itu. Bahasa itu berbahasa Arab. Nah, kalau saya hilangkan, saya coret tuh tanda merah yang ini artinya memanggang. Yusuf, saya tanya kamu. Itu artinya dia berdoa. Kalau saya Kenapa Allah nggak memakai kata doa? Malah yusollu. Kenapa Allah nggak memakai kata ini, Bang? Hah? Kalau berdoa, sebentar, penjelasan saya, Abang tadi udah ngomong. Kenapa Allah tidak memakai dengan kata doa? Kalau berdoa, jadi bukan berdoa di situ. Yusalluna, makanya saya tanya, akar katanya itu dari apa? Kalau Abang paham. Yusuf, kasih analogi kayak misalkan Islam akar katanya dari apa, terus apa Muslim akar katanya dari apa, pokoknya. Nah, Muslim akar katanya dari salama. Nah, gitu. Biar dia paham. Nah, kalau gini Bang Petro, perhatikan ke layar. Kalau saya hilangkan ini tanda tasdidnya, itu artinya memanggang. Nah, kalau ini saya ubah jadi huruf yusolina, artinya menerkam. Sebentar. Apa yang kamu hilangkan tadi? Yusa, tanda tiganya kamu hapus? Ya. Jadi yusalluna. Jadi artinya memanggang. Yusaluna memanggang. Ya, memanggang itu artinya. Kamu yakin? Coba buka kamusnya. Buka kamusnya. Tunjukkan dong. Kamu bisa share kamus kan? Atau mau buka open cam gitu? Enggak. Sajikan dong perubahan kata itu. Yusal, kamu itu kan L-nya kan double dengan ada 3 itu. Kamu buang itu. Bentar ya. Nih, kamu lihat di sini, Bang. Sebentar. Gelap enggak? Coba aku pamit dulu ya, Sub. Ini mau keluar. Ini live kan? Kamu ya, live ya? Bang Petro, perhatikan nih di layar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya hilangkan tasdidnya, ya. Sebentar, halaman ini. Oh iya, nih, sholat, lihat nggak? Nggak ada tanda tiganya tuh sholat. Artinya apa? Ya. Memanggang. Nah, kalau yusalluna mana yusalluna? Nah, yusalluna, saya mau tanya dulu Abang. Kalau Abang katanya bilang bahwa tasrif itu tidak mengubah arti, akar katanya dari mana itu? Itu kau hapus harokat tadi itu bukan tasrif. Kamu ngerti nggak tasrif? Tasrif, kata kerja, akar kata, bentuknya, polanya. Yusoluna itu sudah jadi pola dia, Bang Petro. Sebentar, salah lagi. WA terus. Nah, makanya itu mengubah arti. Kalau saya hilangkan, ini jadi memanggang, kata saya. Nah, kalau berdoa juga salah artinya. Kenapa? Bukan kata bukan kosakata doa gitu. Sebentar dulu, Bang. Saya jelaskan dulu biar Abang paham gitu. Saya bahas itu dulu. Enggak. Saya fokus kamu dulu. Kamu bilang yusalluna, kalau kamu buang itu menjadi memanggang. Iya, memanggang. Sekarang ya, sekarang saya mau tanya kamu. Bukan. Apa bahasa Arabnya membaca? Apanya? Bahasa Arab membaca. Bahasa Arab apa bahasa Quran? Emangnya bahasa Quran beda bahasa Arab dengan bahasa Quran. Saya belajar bahasa Arab kalau begitu. Saya nggak tahu kalau Al-Quran itu bahasa
Bahasa apa? Nah, baru abang tahu kan? Beda bahasa Arab dengan bahasa Quran. Oh begitu ya. Ya sudah, saya belajar bahasa Arab. Yusalluna dia, ya. Kalau saya berdoa, asalluna. Bukan asoluna. Gitu. Nah, jadi, gini, kalau abang berdoa, jadi apa? Jadi doa dia jadinya doa, berdoa. Ya doa. Ya doa berubahnya kalau di Al-Quran. Dua kata yang berbeda. Kita ngomongin saluna, kamu pakai ngebahas doanya bahasa Arab. Gak nyambung. Gak nyambung, Bang. Abang pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Quran gitu. Itu makanya saya bilang bahasa Arab itu bukan bahasa Quran. Bahasa Quran itu lebih tinggi daripada bahasa. Ya sudah. Ya sudah. Ya. Kalau Al-Quran bukan bahasa Arab, ya saya mau bilang apa lagi? Iya. Jadi dia memakai aksara Arab gitu. Bahasa Quran itu bahasa Arab, tapi bahasa Arab belum tentu bahasa Al-Quran. Bukan gini, Bang. Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi memakai aksaranya Arab gitu. Betul. Satu contoh Jawi sama Undul. Nah, jadi jangan disamakan. Itu kan pakai aksara Arab juga. Jadi no komen lah kalau. Nah, di sini yusollu. Nah, kalau ternyata yusallun itu bukan bahasa Arab, bahasa alien kan. Terus abang memaksa itu artinya berdoa gitu. Kenapa? Kalau bahasa Arab doa ya doa artinya. Bahasa Arabnya. Kenapa yusalluna di situ? Kan ada banyak kata. Mengungkapkan satu doa itu bukan satu kata. Berbeda. Yusalluna dengan doa berbeda udah. Jadi yusalluna itu sebenarnya bukan berdoa artinya. Kalau saya buka kamus, yusalluna itu artinya to pray atau berdoa bagaimana? Buka. Saya kan juga punya kamus tuh. Jadi kalau mencari di kamus itu cari dari akar katanya. Makanya saya bilang Bang Petro ini katanya apa? Ya masalah, sebentar. Oh enggak. Di sini Bang Petro ini ada maknanya. Huruf ya di sini ada, waw sini ada, nun sini ada, ini ada. Oke, iya itu apa? Nah itu dia ada polanya gitu. Saya mau tanya, iya itu. Kenapa? Apa artinya iya? Kata iya di awal itu apa itu artinya? Nanti saya jelaskan. Abang dulu, itu akar katanya dari mana? Saya mau tahu. Sekarang, apa artinya iya di sana? Saya tahu ya itu, ya waunun itu, Bang Petro adalah imbuhan dari pola. Imbuhan dari pola? Kamu tuh tidak ngerti kan? Nah, gitu. Apa arti, what is the meaning of ya, you, apa itu? Nah, kalau di depannya tasoluna beda lagi artinya. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, iya itu di awal kata kerja itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan pelakunya. Betul. Pelakunya siapa? Apa pelakunya itu? Kenapa? Aku kah, dia kah, mereka kah, kita kah? Nah, coba kita pahami dulu dari akar katanya, nggak bisa langsung loncat. Oh, ke akar kata. Oh, nggak bisa. Dia harus ke akar kata. Ini kata pasif. Oke, jelaskan. Pasif. Nah, gitu. Jelaskan. Apa itu ya? Kamu bilang pelakunya. Kalau pelakunya itu berarti kata ganti. Subjek. Berarti pelakunya subjeknya apa itu? Oke. Ini Bang ya, tanda ya di depan ini dia mempunyai pelaku. Sebentar. Pelaku. Kalau begitu pelakunya apa itu? Nah, pelakunya adalah mereka. Ya di sini dan waunun. Ya. Nah, itu tanda imbuhannya. Bahasa Al-Quran itu akar katanya selalu 3. Dia itu ya, dan itu menunjukkan pelaku. Dia lebih daripada dia dua loh, mengerti?
Apanya lebih dari 2? Pelakunya itu 2. Bahasa Apanya? Arab itu pelakunya tunggal, dual, dan jamak. Aduh, abang. Nggak nyambung konteks Iya. penjelasannya. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Sebentar, karena kamu ngawur. Kita membahas yusalluna aja muter-muter. Ya tegaskan aja dulu Bang Ucup, akar katanya itu dari Pak Fitro, biar nggak gagal paham kita ini. Nah, ini akar katanya. Salah. Shot lam aja, shot lam bertasdid. Arti yang sebenarnya itu sallallahu alaihi, Allah memberkatinya. Nah, kata aktifnya as-sholah artinya sembahyang, mendirikan sholat. Nah, yusalluna artinya Allah memberkati dia. Paham? Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Hadis ini larinya ke Allah tadi. Malaikat Allah. Yusalluna. Nah, dia memberkati atas an-nabi. Atas nabi. Jadi itu merubah akar kata gitu, Bang. Jadi kalau abang bilang tasrif itu tidak merubah, kata kerja itu tidak merubah makna. Saya tidak bilang tasrif. Oke, itu dia berdoa. Kalau saya bersandung. Kenapa enggak pakai kata doa, kata saya, kalau diartikan situ berdoa. Jadi jangan keras kepala. Saya belajar ini loh, Bang. Jadi saya tahu kosakatanya. Baik. Kalau saya bersolawat, apa bahasa Arabnya? Apanya? Saya bersolawat. Solawati, kenapa? Solawati. Saya iya. bersolawat. Solawati. Yakin. Solawat, kalau as-sholah itu memerintahkan bersalawat. Gimana sih? Kamu belum menguasai apa ya, konjugasi tasrif kata kerja. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar mau apa? Sudah dijelaskan. Solawat. Solawati, kalau solawat. Kalau saya mendengar. Nggak usah kesana kemari dulu. Jadi penjelasan saya, yusalluna ala nabi. Artinya Allah itu memberkati atas nabi-nabi gitu. Innallaha wa malaikatahu. Allah. Jadi bukan berdoa. Nah, bukan pula Allah itu sembahyang, tapi di sini yusalluna itu adalah pola pasif yang artinya memberkati nabi. Jadi seperti itu. Nah, kenapa ini berbeda, Bang? Sebentar. Ini nggak ada yanya nih, malah ada alifnya belakangnya. Ayo. Itu yanya, yusalluna. Nah, kenapa bawahnya jadi sallu aja? Ya karena ini sudah berbeda subjeknya, bukan Allah dan malaikat lagi. Wah, salah. Dari ini ada perbedaan enggak? Kenapa ya-nya di bawah hilang gitu, huruf ya-nya? Inilah katanya itu sa, la, wa. Ya. Kenapa ya-nya hilang di bawah tuh? Kenapa bukan seperti di atas yusalluna? Kenapa jadi sallu, ada belakangnya alif? Iya, pelakunya kan beda. Pelakunya beda apa? Apanya pelakunya beda? Itu sudah imperatif itu. Pelakunya beda apa? Ini bukan, perbedaannya seperti apa gitu? Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kenapa bukan yusalluna lagi? Enggak bisa, karena itu sudah imperatif dan kok nggak bisa, pelakunya sudah berbeda. Loh, bisa aja. Ya, kalau diletakkan yusalluna lagi gitu. Nggak bisa, karena itu perintah. Ini kalimat perintah. Imperatif. Nah, makanya di sini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi gitu, untuk memberkati Nabi.
Nah, ini jadi kata yusalluna itu kata pasif. Yusalluna aktif itu. Apanya yang aktif? Kalau aktif sholah jadinya sembahyang. Kamu ngarung bebas kamu. Ngawur. Makanya saya bilang akar katanya apa? Asolah. Ketawa saya jadinya. Artinya mayusalluna musallua ya. Perbedaan tasrif itu tidak mengubah kata salu menjadi arti yang berbeda. Tetapi apanya tidak merubah, Bang? Kalau saya letakin ya di sini, Bang ya. Yusolina menerkam. Dia menerkam. Cocok nggak? Ini persis seperti bahasa Inggris seperti ini. Lihat. Nah, itu. I go to school. He goes to school. Go dengan goes menurutmu artinya beda atau sama? Apanya? Bahasa Inggris, Pak. Beda. Al-Quran itu ada kosakata Al-Quran yang tidak bisa dibahasa Inggris kan gitu, Bang. Karena sudah saya pelajari. Bahasa Al-Quran itu juga menggunakan kata bahasa Arab. Enggak, sudah saya bilang Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi memakai huruf hijaiyah aksara Arab. Oh, baiklah kalau begitu. Baiklah. No comment. Coba kalau orang Arab, innallaha wa malaikatahu yusallu. Kalau orang Arab nggak mungkin yusallu katanya. Yadu'una berdoa atas Nabi. Doa itu, saluna itu dua kata yang berbeda yang satu ungkapan dengan dua kata. Enggak, berbeda. Sholat dengan doa itu berbeda. Ya, gimana sih? Kamu Bang Petro. Oke, silakan. Kalau yang mau tanya-tanya lagi. Saya belum selesai dong. Saya belum selesai. Isinya ada doa. Bukan sholat itu doa. Doa itu bermakna doa. Doa itu satu kata bahasa Arab, saluna itu juga bahasa Arab, gitu loh. Emang bahasa Arab, tapi maknanya lebih kepada perintah. Kalau sholat itu adalah perintah syariat. Kalau perintah itu nanti bentuknya seperti tadi itu. Ya alladzi la. Beda, udah saya jawab itu, Bang. Aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, itu apa tuh menurut ente, Putro? Dalam Al-Quran itu banyak tuh. Aqimus sholata wa atuz zakata. Itu apa menurut ente? Ayo kita kembali ke topik. Nah, ini kan komparasi yang sama. Komparasi Lukas 6 ayat 12. Oke, tadi katanya mau mu'alaf nih. Kan sudah saya buktikan itu bukan berdoa. Apa yang kamu buktikan? Hah? Yusalluna itu bukan doa. Iya. Ayo, gimana? Gimana janjinya? Ya, saya belum selesai menjawab dong. Apalagi yang dijawab udah dijelaskan. Kalau saya kasih bukti yusalluna itu berdoa bagaimana? Nah, ya silakan. Dari mana? Bukti apa? Dari mana yusalluna kosakatanya berdoa? Ayo. Ya, kan saya kalau doa di dalam bahasa Arab itu bukan yusalluna, doa. Oh, kalau atau saya ganti begini. Kalau yusalluna itu artinya he pray, bagaimana? Apa itu? Pray. Ke Indonesia aja. Itu? Jangan bahasa planet, Bang. Nggak usah Petro, nggak usah Sahadan, nggak usah masuk ke Islam lah, nggak usah ngapain. jangan nanti nggak ada diskusi lagi. Kan nggak guna juga, nggak guna. Mau saya kasih jawaban nggak? Kasih ya, lagi mau dijawab, udah dijelaskan itu. Bentar, saya kasih share screen sebentar. Sabar. Aku boleh bicara nggak nih? Boleh, Pak. Sebentar kita gantian, Pak ya. Selesaikan dulu, Pak Petro. Iya, selesaikan satu-satu. Ya, nanti apalagi Pak kan belum Muslim kan. Saya share nanti share screen sebentar ya. Saya
Di awal itu tadi Pak Fitro ingin mengkomparasikan Lukas dengan Al-Ajab ini. Dia bilang sama katanya, pengertiannya sama. Itu. Bagi Yudaism gagal ini ke Islam pula. Aduh. Makanya kan saya bilang tanda garis tiganya itu aja saya hilangkan, udah beda artinya, jadi memanggang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gak mungkin itu bikinan manusia. Sampai seteliti itu gitu. Kalau di dalam Bible aku berdoa semalam-malaman, nah itu berarti Yesus berdoa, Tuhan berdoa, lalu Tuhan berdoa. Katanya bahasa yang digunakan sama Yusoluna. Yusoluna. Belajar lagi Bang Petro. Kan saya kasih, makanya saya Itu di Lukas originalnya emang Yusoluna Pak ataupun apa? nanti saya kasih original teksnya lagi, santai saja. Itu dia. Apa itu? Nanti aku punya nih, aku punya Bible Pandai nih, Pak. Aku berdoa semalam-malaman itu di Lukas atau di mana? Di Lukas berapa 56 kalau nggak salah tadi Kang Ade. Lukas 6 ya. Kita buka ya terjemahan Pandai ya. Terjemahan. Saya bisa share screen dulu sebentar. Iya. Sebentar. Ini ada ini yang dicetan ini, yang di tulisan chatnya ada. Liu Solia ya, gitu ya. Enggak kelihatan semuanya ya. Ini ada yang dicat nih. Coba saya yang tampilkan Bang Petro. Nah, Yusuf, Lukas berapa? Lukas 6, 12, 13. Bang Petro matikan dulu screen-nya, saya yang tampilin. Sebentar. Tunggu dulu dong, bertentaskan dulu. Enggak, yang tulisan abang tadi yang dicat mau saya tampilin, itu lebih jelas tuh. Sebentar. Itu bisa dilihat kah? Oh, enggak ada itu aja ya. Kecil, makanya saya yang sharekan itu, yang dicat. Coba matikan dulu. Sebentar. Udah? Belum nih, belum mati. Nih sebentar nih, Lukas 2, 16. Kita bacakan nih, Lukas 2, 16. Udah ketemu Bang Ade. Kalau enggak yang ini aja nih di screen nih sebentar Kang Ade. Tuh ada tuh di catatan zoom-nya. Apa yang dikatakan oleh Bang Petro itu tuh. Udah ketemu nih. Udah ada. Ketemu. Nih paling atas. Di sini Liu Solia. Kok hitam? Mana? Nih. Gak jelas Sebentar. Tadi mati. Liu Solia. Beda kan? Makanya saya bilang beda dengan bahasa Quran. Ya, iya. Tuh. Liu Solia. Iya beda. Bukan Yusoluna, bukan Yusolia. Kalau diletakin di Al-Quran itu untuk panggangan dia artinya. Iya betul. Mau gimana? Boleh saya share screen?
Udah, kasih sharing ya, kasih share Oke. screen. Dan di ayat itu harusnya coba baca keseluruhan biar pas konteksnya, jangan cuman di yusalluna aja. Yusalluna itu ya lebih kepada penghargaan, penghormatan, bukan doa. Kalau di dalam Al-Quran doa itu ya doa gitu. Ya doa itu kan. Petro. Mana Petro, ditunggu. Cepat. Lagi ribut, lagi nyari ribut. Assalamualaikum. Yusalluna, mereka berdoa. Kalau mau bahasa Inggrisnya, they pray. Karena kamu nanti mengalihkan doa ya. Saya kasih bahasa Inggrisnya ya. Terus kenapa? Maksud abang menampilkan Google terjemahan ini dengan saya ingin membuktikan bahwa yusalluna itu mereka berdoa gitu. Gitu ya? Bang Petro? Itu apa namanya, meyakinkan translate dari Google itu, Pak Bang Ucup. Iya, itu translate dari Google seperti itu. Google gitu. Oke. Kita kembali ke kitab lah. Kita lihat kitabnya. Ayo kita bedah, buka Al-Quran. Enggak, yusalluna ini itu adalah kata aktif kalau diartikan ke Indonesia. Nah, karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda gitu. Jadi ada bahasa Indonesia yang tidak ada di dalam bahasa Al-Quran. Jadi ada pasif, ada aktif. Seperti kataba, menulis, kutiba, menetapkan. Kan jauh kali gitu. Nah, padahal hurufnya sama. Jangan terlalu panjang ke sana. Itu sebagai analogi contoh gitu, Bang. Itu sudah ngawur. Jadi yusalluna aktif bukan pasif. Saya sudah lihat nggak tadi screenshot saya yusalluna artinya. Ya, mereka berdoa saya juga tidak menyalahkan gitu. Kenapa? Kalau dia dipakai secara aktif. Oke. Ya, itu mengaktif kan? Bentuknya kan aktif. Bukan, itu pasif. Bagaimana dari kata yang saya copy paste ke Google itu yang berbeda? Ini itu kalau yasilun kan, mereka berdoa itu yasilun kan? Ini nah, berdoa, makanya berdoa. Kalau saya rubah jadi yasiluna. Nah, baru dia aktif. Berarti Sali berdoa ya. Nah, yusolli artinya seperti orang menyebutkan sallallahu alaihi. Nah, artinya Allah memberkatinya. Artinya di situ sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberkati atas Nabi. Nah, itu sesuai kosakatanya. Jadi nggak perlu pakai Google terjemah. Kalau saya bilang begini, innallaha wa malaikatahu yasiluna 'alan nabi. Oke lah berdoa. Silahkan diartikan begitu. Yusallune, ya, kata yu dan na itu menunjukkan mereka. Itu tasrifnya. Begini Pitro. Pelakunya. Begini Pitro. Ya, begini dengerin. Kalau Allah ngomong seperti itu yusalluna, ya, itu bermakna bahwa bukan. Kalau Allah saja. Coba matikan share screen. Coba matikan share screen. Kalau Allah saja subjeknya hanya ya selalu nggak pakai kamu nih ya selalu coba iya. Baca ayatnya yang utuh. Kamu bacakan ayatnya yang utuh ya. Coba share screen ayatnya Kang Yusuf. Biar dia baca. Mereka berdoa alhamdulillah. Mereka berdoa yasilum.
aksaranya ya siluwen kan gitu. Nah, Iya. Yasin. beda. Coba tulis y u waw yusolu. Nah, ini gimana ini? Beda jauh gitu, Bang. Kita kembali ke ayat, coba kita share screen ayatnya biar dia bacakan. Kacau. Kacau dia. Dia memang gitu loh. Dia nggak bisa baca Quran, sosokan mau ngomong Al-Quran. Coba baca. Coba ayo baca. Eja. Ya, sa, la, wa, nun. Kan itu yang di kamus tadi kan? Sa apaan sa? Oh, beda. Ini terus tanda ini apa ini maknanya nih? Karena Google alaihissalam itu sudah Kamu sa-nya di mana saya? Sa-nya di mana kamu sa-nya? Itu yang kedua itu. Itu huruf apa itu? Huruf sa-nya di mana? Di mana huruf sa-nya? Itu yang kedua itu sesudah ya. Itu huruf apa itu menurut lo? Kamu bertahan, kamu kalang kabut. Kok kalang kabut? Saya nggak kalang huruf sa. Sesudah kamu kan tadi ngomong sa itu huruf apa itu? Huruf apa itu? Kamu huruf kedua itu huruf apa itu? Nih, apa ini? Huruf apa itu? Ayo jawab. Kalau penulisannya jangan seperti tadi lucu itu jadi ini hurufnya Bang Ade. Iya, jangan dikasih tahu. Huruf apa tuh? Iya. Tadi dia ngomong sa gitu loh. Ayo, huruf apa itu? Ini saya copy paste persis ejaannya. Kok dibilang beda? Apa tadi kamu ngomong sa? Kamu yang mana? Saya eja ya. Saya eja hurufnya. Tahu eja saya spell. I spell the word, the letter. Bukan tanya, kamu yang tadi kamu sebut kamu huruf apa? Nun. Gimana? Yang tadi kamu ngomong itu huruf kedua itu huruf apa? Sa, ya, sa, la, wa, nun. Kalau so dikasih fathah jadi so. Luar biasa kamu seperti orang Arab banget kamu. Kalau sa, huruf sa itu huruf sa ada titik 3 di atas itu. Nah, di sini aku nggak tahu bahasa Arab, tapi bahasa Arab. Luar biasa. Jadi Bang Petro nulisnya gini kan, Yusi Luna. Yusa katanya Yusa. Luwen tadi ya. Nah, sebenarnya Bang Petro tulisannya gini. Nah, panjang. Luar biasa. Iya hebat ya bagus. Aduh. Itu kata itu ya huruf per huruf. Aduh, bukan umat terjemahan Bang Petro. Silakan lanjut. Huruf sod dibilang sa gimana ente ini? Katanya tahu bahasa Arab. Jadi benar ya data yang saya kasih itu mereka berdoa ya. Apanya berdoa? Mereka. Masih ngawur aja, udah dikasih bukti, sudah dikasih polanya, sudah dijelaskan juga. Kamu udah kasih juga Google ya kan? Iya coba. Nah ini berdoa, ia sali, dia berdoa. Mana yang Yasali? Ini yang di atas. Emang Yasali pasti. Jadi apa? Ataupun Yusali bisa saja, Yusolu bisa, itu kan? Kalau orang Arab, kalau bahasa orang Arab, Quran itu kan ditulis tanpa huruf harokat itu kan? Jadi mereka nggak dibantu itu. Kalau short, ya, itu harus iya. Kalau short dikasih harokat di atas, katanya apa? Itu harus iya sali menunjukkan dia berdoa. Saya berdoa asali. Udah nggak usah ngomong baca. Asalina. Bisa baca Quran kok. Gitu ya. Coba gini Bang Petro. Gini saya nambahkan dikit. Silakan Bang Erik. Sebenarnya grammar Al-Quran itu lebih sulit dibandingkan bahasa Arab ya, karena kalau ada alif panjang, waw mati ya, itu berbeda arti loh.
Jadi kalau membahas ini ya, kayaknya nggak bakal nyampe itu loh. Harusnya bisa nyampe karena gini Pak Petro yang terhormat, saya hormati kamu ya. Yusolli dengan apa namanya yang kamu terjemahkan yasilun ya, itu sepertinya sama, tetapi ya pengertiannya berbeda ya. Beda, pasif aktif gitu Bang. Iya itu loh. Saya sudah bilang grammarnya ini berbeda. Kalau kamu mau belajar, mau mempelajari kalimat Arab atau ayat di dalam Al-Quran, ada kok orangnya gampang kok itu. Kapan kamu siap di Zoom? Ayo. Itu kalimat aktif. Surat kalimat itu kalimat sekarang aktif, seperti ini Pak Petro. Kita ambil ininya aja. Yasilun, menurut Pak Petro apa? Begini saja Pak, Bapak yang terhormat. Supaya nggak repot ya, saya copy paste. Mungkin ucap karena saya orang Batak. Nah, berbahasa Indonesia pun saya berlogat Batak, ya toh, tidak bisa berlogat Quraisy, ya toh. Copy paste bulat-bulat itu. Saya sudah copy paste bulat-bulat tadi. Artinya mereka berdoa. Mereka berdoa, berarti mereka berdoa kalau menurut Bapak yasilun. Ya. Apa yusalluna? Yusalluna. Kalau kita ambil dalam terjemahan apa namanya translate ya, mereka berdoa itu yasilun. Saya sudah kasih Google Translation tadi, Om. Yang mana? Yang gampang aja. Sini saya translate kalau kamu memang sok paham. Matikan, itu loh. Coba Yusoluna ditranslatekan Bang, biar biar kita lihat ya. Yusoluna Om, coba. Nah, mereka berdoa tuh, yasilun. Di sini kelihatan loh. Jadi jangan sembarangan. Nah. Enggak. Yasilun bukan Yusoluna ya. Iya. Itu hanya hanya apa? Menyalahkan translate. Bukan. Begini ya. Begini apa? Spellingnya itu sudah benar, huruf-hurufnya sudah benar. Iya, tadi kan sudah saya bilang kalau ada waw mati, ada alif yang panjang itu pasti berbeda arti gitu loh. Di sini udah kelihatan yusalluna, yasiluna itu beda arti, Bor. Oh, begitu ya. Oh, baiklah, kamu pinter. Bukan masalah pinter loh. Di sini udah kelihatan nih. Ini kamu lihat nih di sini nih. Mereka berdoa, kita ambil translate Arabnya yasiluna. Ini kan kelihatan jelas bukan yusalluna, bukan itu loh. Kalau kamu mau menyalahkan kalimat kamu tetap mengatakan yusalluna, ya di sini kok translate-nya yasiluna. Gimana sih? Pak, boleh saya jawab? Boleh. Dengarkan bunyinya karena saya orang Batak, tidak orang Arab. Iya. Yusalluna. Yang mana? Enggak kedengaran? Yusalluna. Yang mana? Dengar, enggak kedengaran enggak? Oh, voice note Google apa itu? Bacanya itu yusalluna. Yang yusallina yang kamu bilang itu ejaannya, spellingnya. Aduh, gimana lagi nih ngomongnya nih. Kamu kalau mau dengar kata suara Google Translate, ya kamu seperti Google Translate di Indonesia, ya. Jangan mampir dulu ke Inggris ya. Tadi isalin yang kamu bilang itu spellingnya. Iya, spellingnya penyebutannya ya siluna. Itu spellingnya. Kalau bunyinya seperti ini. Yusalluna. Itu kata Google itu Yusalluna. Iya toh. Isalin yang kamu bilang itu spellingnya dia tadi bunyinya seperti ini. Yusalluna. Bagaimana? Saya juga belajar bahasa Arab kok, belum pakar gitu. Jadi kalau bagaimana? Tapi kembali ke topik saja, itu. Halo, masih online kah?
Ada banyak. Oh iya. Jadi setuju ya, bunyinya itu yusalluna. Artinya mereka berdoa. Tapi seperti saya katakan tadi, kalaupun kalian ngotot itu bersolawat, tidak masalah. Kan tadi kita berbicara tentang komparasi, ya toh. Walaupun sulit saya menerima arti bahwa yusalluna itu artinya bersolawat, ya nggak apa-apa. Ya toh? Karena dari kamus, dari beberapa buku kamu juga saya baca, yusalluna itu artinya berdoa, they pray. Kalau si Yusuf selalu komplain saya gunakan kata berdoa. Dalam bahasa Indonesia, they pray itu ya mereka berdoa, bukan mereka bersolawat ya. Nah, kalau begitu, kembali ke topik, komparasi Lukas 6 ayat 12 dan Al-Ajab ayat 56 tadi ya. Ayat berapa tadi itu? Kalau 56 ya, komparasinya bahwa kita ambil kesimpulan, jangan pakai jurus jin, jurus goib ya, jurus nyata bahwa Yesus dan Allah sama-sama bersalu ya, sama-sama pray. Bedanya Yesus bersaluna, beriyasalu kepada Allah Bapaknya, Allah beriyasalu kepada Nabi. Kapan kamu tidak mencocok logikan surat Injil dengan Al-Quran setelah gagal mencocok logikan Yahudi? Gimana Eri? Kapan kamu berhenti mencocok logikan Injil dengan Al-Quran? Bible. Ya, kapan? Erik, adikku yang jadi Pak Fitro ini memaksakan harus sama dengan Lukas itu tadi. Bukan Om, komparasi. Kalau komparasi itu bukan memaksakan, ya. Komparasi itu bukan memaksakan. Ya, kalian umat Kristen ya, setelah gagal menyamakan kitab kalian dengan Tanakh Torah, ya, sekarang kalian mencoba mencocok logikan kitab kalian dengan Al-Quran, ya. Erik, kayaknya topiknya beda. Tadi topiknya bukan itu, Dek. Enggak. Ini kalian mencari memaksakan ya, menyamakan Biblos lu dengan Al-Quran. Beda, Bor. Biblos itu karangan manusia, Al-Quran itu firman Allah. Gak apa-apa itu pendapatmu. Itu beda topik. Sekarang kamu telanjangi saya, bungkam saya atas komparasi yang saya berikan. Dalam Lukas 6 ayat 12. Bentar, gua lagi di jalan. Bentar, gua lagi di jalan. Setelah gua sampai, gua telanjangi lu dengan Biblos lu ya. Nah, itu kan Pak Fitro tadi original tag-nya Lukas itu mau dikasih katanya mana? Boleh, mau saya kasih original teksnya. Sebentar ya. Lukas 6 12. Begini Fitro, jadi gini. Ya, gimana? Kamu itu memaksakan ya, padahal kami yang lebih tahu bahwa yusalluna ya, kamu dari Allah ke Nabi Muhammad itu sebagai bentuk kalimat penghargaan, penghormatan. Sebenarnya kalimat itu udah salah secara Islami. Nah itu kamu menyalahkan kami yang sudah dari lahir ya, yang sudah dari lahir dan dari SD mempelajari, yang ngaji tiap hari, tiap sore. Ya, tanya saya mengapa kami salah, saya jelaskan. Kemudian menyalahkan. Saya nggak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan murid Hidaiyah aja nggak tahu. Saya tidak menyalahkan Al-Quran dari tadi, kita komparasi loh. Mengapa saya katakan kamu salah? Karena yang kamu boleh mengatakan kami lebih tahu, yang lebih tahu Allah dan malaikatnya lebih tahu, maha tahu. Allah dan nabinya. Dengan sa. Oh, iya, saya orang Batak, saya. Ya iya, saya nggak tahu di sini gitu. Saya nggak terlalu. Kamu itu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Al-Quran. Soalnya tadi saya sudah baca. Tadi saya sudah baca kan, cuman nggak sesempurna peserta Korea. Ya, begini Pak Fitro, begini mungkin. Saya mendengar ya. Pemahaman Pak Fitro yang hanya berdasarkan dari Google, jangan dipaksakan ke kami yang 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah.
Oh, Nah, nanti itu. kita bisa bahas tentang Nah, perubahan itu kan teks Al-Quran. karena Al-Quran itu tidak akan berubah, Itu topik tidak lain akan saya ada pikir, Om. revisi, tidak akan ada amandemen, tidak akan Nanti ada topik lain perubahan, gitu kan. kita bisa bahas Al-Quran riwayat Kalun, Wars, Habs, dan perbedaan teksnya, perbedaan hurufnya. Jadi jangan apa namanya menyimpulkan bahwa wah itu kamu salah, ini harusnya begini. Itu kan hanya berdasarkan apa namanya pemahaman Pak Fitro yang didapat dari translatean tersebut, gitu Pak. Gitu. Nah tadi akan menampilkan Lukas original teksnya. Oh, sebentar. Coba gitu Oke, kan. sebentar ya. Nanti saya kirim di chat aja ya. Mungkin saya punya berat ya kan, nggak bisa. Lukas 6. Boleh. Lukas sambil yang ini. Lukas 6 ayat 11. Kamu ini saya tahu gitu loh. Apa yang saya tidak tahu dari yang saya sampaikan, coba? Kamu tadi aja ya. Nah, gimana? Saya aja nggak tahu, nggak bisa bedakan mana sod mana sa. Oh, Terus kritisi kan bodoh namanya itu gitu loh. oh. Bisa kamu bayangkan orang seperti saya masih dianggap bodoh, apalagi orang sudah pintar, orang Kristen sudah pintar toh? Ngomong apa lu? Apa ente? Ya, bisa kamu bayangkan orang Kristen yang pintar, orang seperti saya juga masih dianggap bodoh, apalagi kalau orang pintarnya orang Kristen ya. Orang Kristen, iya kan, orang Kristen yang nggak tahu bahasa Arab, yang nggak bisa baca Al-Quran, soalnya mau tahu tentang masalah balago, tasrif. Saya aja orang Islam nggak bisa, belum sempurna tentang itu. Ya, belajar lagi ente gitu loh. Itu saya kasih di chat, saya bacakan ya. KIOT Egeneto Emera Proseso se Kamu bahasa apa ini? katanya mau bahasa aslinya. Bang. Coyote Egeneto Emera Proceson se tous matetas auto kai ecclesia menos an auton Jadi dexa os kai apostolos. Ini bahasa Yesus ya? Mana? Bahasa Yesus sehari-hari ya? Enggak, bahasa Yesus sehari-hari itu bahasa Aramaik deh. Hah? Bahasa Kirain yang itu yang ditampilkan. Oh enggak, Injil Lukas, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua perjanjian baru ditulis dalam bahasa koine, bahasa sehari-hari. Pada zaman ya? Gimana? Itu bahasa sehari-hari Yesus. Bukan, bahasa sehari-hari dunia pada saat itu. Lingua franca. Sehari-hari dunia? Iya. Bang Ade. Ya silakan. Jadi bahasa koine ini, bahasa ini seperti bahasa Inggris sekarang inilah. Kalau dulu nggak ada bahasa Inggris, ya adanya bahasa koine. Enggak, yang saya tanyakan kalau bahasa sehari-hari ya ketika Yesus bersabda itu memakai bahasa apa? Pada umumnya dia berbahasa Aramaik. Aramaik. Nah, kenapa original teksnya kitabnya berbahasa Yunani? Karena Yesus tidak pernah menulis kitab. Yesus tidak pernah menulis kitab. Saya tanyakan sabda-sabda Yesus kepada murid-muridnya, ya. Itu memakai bahasa apa kepada umatnya? Para murid menulis bukan saya nanya Yesus ketika bersabda kepada umatnya itu memakai bahasa apa? Macam-macam. Pada umumnya dia berbahasa Aramaik, tapi kadang-kadang ketika dia bertemu dengan orang Yunani dia berbahasa Yunani, ketika dia bertemu dengan Serdadu Romawi berbahasa Latin, ketika bertemu dengan orang Mesir berbahasa Koptik. Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya pikir sudah topik yang beda ya, itu bisa dibahas. Saya tidak akan melenceng nanti. Sayang masih di yang sama, Fitro. Sayang nanti rekaman ini campur yang saya. Ya, Bang Petro, Yusuf, coba dengarkan ini ya. Tuh, yang di share screen ya.
Tuh. Tunjukkan semua kok separuh. Yang separuh, yang itunya. Delay Bang Ucup. Oh, delay ya. Ya, si luun itu bukan bacaannya, itu spellingnya ya. Nah, itu voice-nya. Coba Bang Ucup. Voice-nya ya siluna. Bukan yusoluna. Diulang katanya, coba diulang. Ya, biar enggak. Ya kedengaran ya, kan sama saja sebenarnya yang saya sudah bujikan tadi kan, orang sumbernya sama, Google alaihissalam. Nih dengerin. Yusiluna, yaseluna. Jadi begini, Yusuf. Jadi beda ya, yusiluna dengan yusoluna. Makanya kata saya ada aktif, ada pasif. Surat yang kita bahas itu kalimat aktif, Dek, bukan kalimat pasif. Apanya? Aktifnya berdoa, jamaknya sholat, as-sholah jadinya. Kalau aktif lawannya pasif, bukan? Iya. Kamu bilang tadi bukan jamak lawannya tunggal. Nah, itu pola yang digunakan di situ adalah pola pasif. Kalau pola aktif, maka kata-kata tersebut ya siluna sesuai Google. Berarti kalau aktifnya berdoa, kalau pasifnya memberkati. Bukan. Makanya yusoluna itu sholla artinya memberkati. Gitu. Gimana sih kamu belajar bahasa Indonesia? Kalau aktif itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Quran dengan bahasa Indonesia beda. Kalau aktif itu berdoa, kalau pasif itu didoakan. Oh, beda. Al-Quran jauh. Kataba menulis, kutiba menetapkan. Jauh kali kan? Nah, gitu. Berdoa dengan memberkati, ya juga pasif dengan aktif. Nah, kata yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah kalimat pasif. Artinya dia memberkati. Nah, jadi bukan berdoa. Jadi kita sepakat ya. Jadi kata yusalluna itu pasif ya. Pasif. Oke, baik. Jadi kita supaya terekam ini. Menurut Yusuf, surat Al-Ahzab 33 ya ayat 45 tadi ya. Mana-mana. Ayat berapa tadi? Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat 56. Menurut Yusuf, surat 33 ayat 56, kata yusalluna adalah kata kerja atau predikat pasif. Begitu ya. Baik, nggak apa-apa. Ini sudah terekam dengan baik. Oke. Silahkan ditanyakan nanti dengan boleh dengan ulama manapun. Ya, nggak apa-apa. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya didoakan. Jadinya didoakan kabur lagi. Jangan ngeblunderin dulu Kan pasif. Innallah sesungguhnya Allah wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi artinya memberkati atas nabi. Ala itu aja atas sebenarnya. Kalau kamu pakai kata memberkati aktif dong. Kalau kamu bilang memberkati berarti aktif. Kalimat pasif. Kalau pasifnya diberkati. Apanya diberkati? Bentuknya. Kalau diberkati udah terjadi. Kalau terjadi atau belum terjadi itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, itu kan kata kerja yang akan datang gitu. Itu maksud tensi. Makanya dia memakai kata pasif. Kalau aktif dilaksanakan sekarang. Oke, baik. Cepat. Gimana sih? Udah. Ini orang emang ya, hobinya emang cocokologi gitu loh. Jangan begitu, Ade. Emang bener. Emang Kristen rata-rata hobi itu cocokologi. Jangan begitu. Taurat dijadikan perjanjian lama, ya kan? Jangan menyakiti hati saya, Ade.
kalau ada yang salah ucapan saya, dalil pernyataan saya dibungkam, dipatahkan gitu. Nah, ini itu saya lagi mematahkan. Emang kebanyakan Kristen itu cocokologi. Jadi pengennya tuh sama-samain aja. Jadi karena nggak ada gitu, karena nggak punya jati diri lah kalau saya sebut, ya. Jadi Nggak Anda pede, ini Kang Ade mungkin nggak pede ya. nggak pede dengan kitabnya sendiri gitu. Oh. Jadi tidak ada rujukan bahwa Tuhannya itu yang harus disembah, tidak ada rujukan. Cari kalang kabut, cari ke Torah, ya, cari sekarang ke Al-Quran. Ini sebenarnya seperti ini mental penjajah, mohon maaf ya. Kayaknya kebalik. Tadi sudah out of context ya. Saya no comment dulu itu ya. Ada hanya akan meluapkan unek-unek aja, nggak masalah. Ya emang rata-rata seperti itu Kristen itu sekarang, kalang kabut dari topologi. Karena tidak ada referensi di dalam Bible-nya sendiri tentang ketuhanan Yesus itu sendiri. Jadi nggak pede ente ini, gitu loh. Ini di sini harusnya ente malu. Kalau ente pede dengan Bible ente, pakai Bible ente untuk mendukung ketuhanan Yesus. Di mana dikatakan untuk mendukung ketuhanan Yesus? Referensinya di mana? Nggak ada. Makanya kalang kabut, cari ke Torah, Torah ke Al-Quran. Kayaknya kebalik deh. Allah Subhanahu Wa Taala yang cari-cari Alkitab kan kitab-kitab sebelumnya gitu. Bahwa ada Nabi Muhammad di sana, Ahmad, Parakletos. Kalau gimana kok kebalik-balik ya? Al-Quran itu berdiri sendiri, gitu ya. Iya baik. Tapi katanya Muslim wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Berarti nggak boleh berdiri sendiri dong. Betul, wajib mengimani itu mempercayai bahwa sebelum Al-Quran pernah turun. Berarti nggak boleh berdiri sendiri. Jadi tidak untuk diterapkan. Tolong dong admin dong difokuskan ke topik awal dong. Daripada cuap-cuap begini buang-buang waktu. Oke. Jadi segini ya Bang ya. Lukas 6:12-13 dengan Al-Ahzab 56 itu sangat jauh berbeda. Di situ Allah bukan berdoa kepada Nabi Muhammad, tetapi di sini Yesus Abang memang berdoa. Yesus yang Abang Tuhan kan itu memang berdoa di sini. Jadi tidak bisa memaksakan, di situ Allah berdoa karena dari segi teks asli original yang kita punya itu kata pasif yang artinya memberkati atas Nabi. Jangan berdoa. Kalau berdoa ya si Luna, ya bener aja kata aktif. Nah gitu ya. Jadi sudah ketemu jawabannya, komparasinya tidak cocok. Jadi Allah itu tidak berdoa, tapi memberkati Nabi Muhammad bersama malaikatnya. Tapi di Lukas ini saya malah bertanya Bang. Nah di Lukas 6:12 ini, sebentar, tadi Abang udah saya jelaskan, saya giliran nanya. Silakan. Nah, jadi kan di sini Yesus berdoa semalam-malaman, yang Abang Tuhan kan itu berdoa kepada Allah. Mungkin, ya saya sedikit menegaskan aja, Tuhan berdoa kepada Tuhan lagi itu masuk akal kagak? Tidak masuk akal. Nah gitu. Baik. Boleh saya jawab, boleh saya yang lain. Baik. Jadi benar bahwa Yesus bersalu, Allah bersalu, ya, kata yang sama dengan beda tasrif karena memang pelakunya di sini subjeknya satu, Yesus, ya. Kalau subjeknya satu, ya memang tasrifnya lisalia, ya, lisalia. Kalau pelakunya lebih daripada satu, Allah wa malaikatuhu, maka tasrifnya yusalluna. Jadi baik kitab Injil Lukas 6 maupun Al-Ahzab 33 sama-sama menggunakan kata yang sama bahwa Yesus dan Allah Subhanahu wa taala sama-sama melakukan salli, ya, pray. Tetapi teman-teman muslim memperjelas bahwa Allah bersalli maksudnya berselawat, itu. Maka kalau menggunakan kata selawat itu saluna, maka kita harus konsisten juga. Berarti untuk kata
lisalli, dan untuk Yesus pun artinya berselawat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Bentar. Karena sebentar dong, karena keduanya baik Yesus maupun Allah Subhanahu wa taala sama-sama melakukan kegiatan yang sama. Nah, bedanya adalah bedanya adalah bahwa Yesus berdoa kepada Allah Bapanya, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya. Masuk akal nggak Allah bersaluna Waalaikumsalam. kepada manusia? Ya, gimana Bang Yusuf, maaf. Silakan kalau masuk akal. Maaf. Masuk akal ke Allah Yesus Dewa baru masuk ini, baru yang masuk. adalah satu ya kan? dengan Bapa, Bentar, Bang Dewa. dari Butuh waktu Bapaknya, buat berdoa kepada Bapaknya. di ruangan, Nah. nggak apa-apa, nanti ke ruangan aja. Kebetulan Bentar, Bang ini ada voice note yang lucu nih. Allah kalah berantem sama Yakob ini. Lucu ini jawaban orang Kristen nih. Saya pikir modus Muslim biasanya kalau udah kepepet pindah-pindah Apa? topik ya, lompat-lompat. Oh, bukan Saya tidak pindah melayani. topik. Ini Saya- tadi gua diskusi, Petruk. I'm sorry brother, we Ya, already tadi gua diskusi sama orang Kristen. Jawabannya I'm sorry, lucu ini. brother. We Tuhan already kalah berantem. decide the topic. Masuk Tolong akal dong. itu ya. Tolong dong Masuk admin akal dong. ya. Kasihan. Admin, kalau admin tidak bisa menertibkan, saya keluar Sama saja. Yakob. Bukan kali topik gitu. bukan. Baik, saya pikir karena sudah makin kacau seperti biasa. Auf Itu sebentar. Wiedersehen, auf Ya, Wiedersehen, saya lebih percaya alles- Tuhan yang kalah auf Wiedersehen, berantem. alles brothers and Lebih ke atas, sisters. haleluya, haleluya katanya. Walaupun kalah berantem, haleluya, haleluya, amin. Auf Wieder- Amin, auf amin, Wiedersehen. haleluya, haleluya, Saya amin. pamit dulu ya. Tuhan kalah Terima berantem. kasih. Gua baru mau jawab, Petro keluar lagi.